Puluhan rumah di Jalan Lintas Timur Palembang, Indralaya terbakar. Akses jalan menuju sejumlah perumahan di Talang Kelapa ditutup. Jalanan kota Palembang mulai dipenuhi penjual atribut 17 Agustus. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Puluhan rumah di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Pemulutan, Jalan Lintas Timur Palembang, Indralaya pada Kamis dini hari ludes dilahap sejago merah. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan berhasil memadamkan kobaran api. Kobaran api yang membakar puluhan rumah milik warga di Jalan Lintas Timur Palembang, Indralaya, Kecamatan Pemelutan, Kabupaten Ogan Ilir terjadi pada Kamis dini hari. Warga melihat api yang membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Menurut Kabid Ops Pemadam Kebakaran, jika rumah terbakar merupakan rumah kayu sehingga cepat api membesar. Selain daripada itu, dalam rumah terdapat tabung gas sehingga mengeluarkan suara ledakan. Akibat kebakaran tersebut, api berhasil menghanguskan puluhan rumah yang dihuni sekitar 20 kepala keluarga. Kebakaran rumah penduduk, perubahan bangunan kayu, banyak tabung gas. Jadi unit yang dikerahkan dari Kota Palembang sebanyak 8 unit. Kakak yang terdampak sekitar 20 kakak. Korban jiwa sementara ini masih tidak ada. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Palembang, 3 rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan 8 Ulu Cakaparing juga ludes dilahap sejago merah. Kebakaran tersebut diduga akibat milik rumah lupa memasak air. Kobaran api yang membakar rumah milik warga di Jalan Raya Kudu, Kelurahan 8 Ulu, seberang Cakaparing, Palembang, terjadi pada Rabu kemarin. Warga melihat api yang membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil Dinas Kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Meski petugas damkar mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman akibat kecilnya jalan di lokasi kebakaran. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah milik warga yang sedang diduga memasak air. Dan awalnya belum beda. Kata ada yang ngatur kan jadi masak banyu. Masak banyu tinggal kenyong. Gitu. Awalnya situ. Lupa nih. Iya, mungkin lupa enggak tahu kan. Jadi pas kita padam api ini mau mana kasih. Sudah besar, ya? Iya, sudah besar. Berapa rumah jadi Pak yang kena, Pak? Ini 3 rumah. Sekarang 3 rumah saat ini, Pak? Ya, sekarang ini 2 belakang. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan kebakaran tersebut. Namun dari dugaan sementara, api berasal dari milik rumah yang memasak air. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, akses jalan menuju perumahan Grand Permai Residence, Jalan Sukasari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lepar, Kota Palembang, ditutup oleh pemilik lahan. Diduga, pihak pengembang perumahan belum membayar ganti rugi lahan.
Akses jalan di perumahan Grand Permai Residence, Jalan Sukasari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, ditutup orang yang mengaku pemilik lahan. Akses jalan ditutup oleh pemilik lahan dengan cor semen dan pagar seng, sehingga akses keluar masuk perumahan terhalang untuk kendaraan mobil. Sementara itu, untuk sepeda motor masih bisa melewatinya. Setidaknya, akses jalan yang ditutup pemilik lahan terdapat 6 perumahan lainnya. Untuk diketahui, akses jalan untuk menuju sekitar 7 perumahan oleh pengembang melewati lahan milik Yusrizal dan Hawati. Penutupan jalan ini telah diberitahukan melalui tulisan di sebuah spanduk dari pemilik lahan. Bukan hanya akses jalan yang ditutup, tetapi saluran irigasi yang terdapat di atas lahan tersebut juga ditutup. Warga berharap akses jalan mereka bisa dibuka dan pengembang bisa menyelesaikan persengketaan tersebut. Itu ditutup tuh kenapa? Ditutup tuh itu punya gong. Tanah itu. Makanya jalan yang ini dibuka. Kalau yang muka yang ini memang camatnya yang kemarin. Oh, camat ya. Ya, artinya masih tanah wong juga yang dilewati di Bu. Iya, otaknya tuh. Sementara itu, pemerintah setempat melalui Camat Alang-Alang Lebar, pihaknya berusaha membuka jalan alternatif untuk warga. Namun jalan tersebut masih berdiri di lahan yang bersengketa. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kotak amal Basnas yang berada di ruang lobi kantor Bupati Ogan Komering Ilir hilang di gondol maling. Kotak amal infak sedekah tersebut merupakan sumbangan sukarela dari para ASN dan tamu yang datang ke kantor Bupati. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Bukan di masjid, di situ kotak Basnas. Rupanya bukan. Aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Bupati Ogan Komering Ilir. Sebuah kotak amal milik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oki menjadi sasaran maling. Kotak amal yang dipasang di ruang lobi kantor Bupati tersebut sengaja disediakan oleh Basnas untuk para ASN tamu yang datang untuk beramal dengan berinfak dan bersedekah. Aksi pencurian terekam kamera CCTV tersebut melihatkan dengan jelas seorang pria mengambil dan memindahkan kotak amal tersebut dan hendak dibongkar kemudian diambil uangnya. Kotak amal yang sudah ditaruh selama 3 bulan belum dibuka dan direncanakan akan dibuka bersama dengan PJ Sekda dan Bupati Oki. Dengan kejadian itu kemarin kita sudah bersurat ke bagian umum minta supaya dibuka CCTV dan filenya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini tanpa sepengetahuan kita, tapi itu sudah terpublikasi oleh mereka. Tapi itu bukan kita Basnas mempublikasi kejadian itu. Sayangnya, saat awak media hendak melihat rekaman CCTV yang terpasang di bagian umum pemerintah daerah Oki tidak diperkenankan, lantaran diduga pelaku merupakan orang dalam yang mengetahui persis lokasi pencurian tersebut. Ruang tertutup dan tidak bisa sembarang orang bisa keluar masuk. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah warung manisan yang berada di sebelah kantor Polrestabes Palembang dibobol maling. Ironisnya, korban mengaku sudah 9 kali kebobolan dan pelaku masuk ke warung dengan menjebol dinding tembok belakang. Sebuah warung manisan yang berada di samping markas Polrestabes Palembang dibobol maling. Dalam video viral yang direkam pemilik toko, pencuri masuk ke dalam toko dengan menjebol dinding tembok di bagian belakang warung. Menurut keterangan pemilik toko, pencuri mengambil sejumlah barang dagangan seperti beras, susu dengan total kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pemilik warung menduga pelaku lebih dari 1 dan beraksi pada malam hari saat warung sudah tutup dan ditinggal pulang. Ironisnya, aksi pencurian sudah terjadi 9 kali. Walau sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, namun pelaku belum bisa ditangkap. Para pemilik warung sembako berharap polisi bisa menangkap pelaku pencurian yang dinilai sudah sangat meresahkan. Padahal tempat mereka tak jauh dari kantor polisi terbesar di Kota Palembang. 9 kali lah dibongkar uang. Dibobol maling. Apa Bu yang diusai Bu? Ya itulah pintu-pintu ini lah. Sama itu tadi? Sama tadi dibopok ini kan. Dinding? Iya, betul ini kan. Congkel ini kan. Bopoknya nah, cakenya. Kapan itu Bu kejadian? Kemarin, malam minggu. Malam minggu kejadian? Ketahuannya? Tahuannya subuh. Subuh pas Iya, kita... buka. Iya.
Aksi pencurian yang ke-9 kali ini telah dilaporkan korbannya kepada pihak berwajib. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Dinas Kesehatan Lahat sidak penjual makanan di sekolah. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Penumpasan pengkhianatan G30S hanya di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Pesta uang kaget lagi, MNC TV. Sebuah karya film besar yang mencetak sejarah mengenang peristiwa gugurnya pahlawan revolusi. Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, meneruskan perjuangan kita. Penumpasan pengkhianatan G30S di MNC TV. Ya, suara kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman Kolbu di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Apa yang dilakukan aktris jika dimarahi ibu-ibu yang kesal dengan perannya dalam sinetron? Curhat. Yang marahin itu ibu-ibu, bukan Mamah Dede. Milis 100 di MNC TV. Siraman Kolbu Selasa ini. Dia mau ngomong ekonomi saya meningkat gak enak. Kita nggak bakal bisa merubah orang, tapi berubah pikiran kita tentang nilai orang. Simak jawaban Mama selengkapnya di Siraman Kolbu, MNC TV. Selamat malam Indonesia! 7 bintang dangdut berkelas terus melaju di panggung KDI. Tantangan spesial di minggu ini membawakan lagu dangdut nostalgia dari karya emas musisi dangdut Indonesia. Bahasa tubuhnya dimainkan dan kalian berdua malam hari ini menurut aku mantap tenang. Gak ada yang melenceng, suara duanya cucok banget. Semakin spesial dengan penampilan Marcel Wen dan Abi. KDI 7 besar di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Antisipasi beredarnya jajanan makanan anak yang bisa membahayakan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pedagang makanan kecil dan kantin di beberapa sekolah dasar. Beberapa hari lalu, masyarakat Palembang dihebohkan dengan beberapa siswa mengalami keracunan yang diduga setelah mengkonsumsi jajanan sekolah berupa permen semprot. Mengantisipasi dan memastikan beberapa jenis jajanan anak-anak tidak beredar di Muara Enim, Dinas Kesehatan Muara Enim melakukan pengecekan lapangan terutama kepada pedagang kantin dan pedagang kaki lima. Seperti informasi sebelumnya, beberapa siswa SD Negeri 39 Palembang mengalami keracunan hingga kejang-kejang dan sesak napas usai mengkonsumsi jajanan sekolah berupa minuman semprot yang dikemas dalam botol plastik. Nunung Ramawati selaku Administrator Muda Kesehatan Lingkungan mengatakan sidak yang dilakukan untuk mengecek langsung terhadap informasi jika ada kejadian beberapa siswa di Palembang mengalami keracunan. Dari hasil sidak yang ditemukan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan, namun pihaknya menghimbau untuk tidak menjual jenis makanan dan permen seperti yang diberitakan. Sudah ada kejadian di SD Palembang ya, berdasarkan ada di web maupun di berita sudah ada, jadi kita untuk menindaklanjuti itu harus langsung inspeksi, jangan sampai kita paling tidak segera kalau memang ada yang kita temukan segera kita temukan, kalau memang sekalian memberikan informasi atau penyuluhan terkait makanan kesajian dan sanitasi pada kantin sekolah. Dari pihak sekolah sangat merespon dan terima kasih kepada pihak Dinas Kesehatan sehingga ini menjadi pelajaran dan anak-anak siap membawa bekal dan para pedagang terutama yang ada di kantin sekolah untuk dapat mengetahui.
Semoga apa-apa yang ada di sekolah kami menjadi pelajaran kami dan anak-anak insya Allah siap untuk membawa bekal dan kantin juga. Alhamdulillah jualannya yang baik, ke depan lebih baik lagi untuk ke depannya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Asosiasi Driver Online menggelar deklarasi Pilkada Damai di Sumatera Selatan. Dalam deklarasi tersebut ikut dihadiri Dinas Perhubungan, TNI, Polri, dan masyarakat. Untuk memberikan rasa aman dalam demokrasi pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, Asosiasi Driver Online atau ADO menggelar deklarasi damai di Jalan Veteran, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Dalam deklarasi tersebut, ADO, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan masyarakat menandatangani spanduk yang bertuliskan Deklarasi Damai Pilkada Sumatera Selatan. Pihak ADO sendiri sangat mendukung penuh pilkada di Sumatera Selatan untuk dapat berjalan dengan damai dan aman tanpa adanya keributan. Menurut Ketua ADO, Muhammad Asrul Indrawan mengatakan jika dirinya akan mengawal dan mendukung penuh pilkada di Sumatera Selatan agar berlangsung damai. Sementara itu, dirinya juga menuturkan jika pilkada ini sampai terjadinya masalah itu dapat merugikan rekan-rekan ojol dan driver online karena sulit untuk beroperasi. Sehingga itu pihaknya akan mendeklarasikan terus pilkada damai bersama dengan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk bagaimana caranya kita dalam pilkada ini berlangsung dengan baik dan tidak ada saling hujat begitu kan, ataupun menghina satu sama lain. Yang penting intinya bagaimana mempertahankan jalur konflik di Sumatera Selatan. Berarti untuk ojol sendiri siap dukung, Pak? Oh ya, kita ini orang yang paling terkena dampak jika terjadi kerusuhan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Agustus menjadi berkah tahunan bagi penjual atribut 17 Agustus berupa bendera merah putih dan atribut lainnya. Pencari receh uang tahunan ini berjualan menghiasi di lahan tanah kosong di jalanan Kota Palembang. Anda penasaran? Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Memasuki bulan Agustus, beberapa titik di jalan akan menjadi ajang untuk mencari berkah bagi penjual bendera merah putih dan atribut 17 Agustus lainnya. Hampir semua lahan dan tanah kosong dalam wilayah Kota Palembang dijajakan atribut 17 Agustus dengan harga yang bervariasi. Salah satu penjualnya adalah seorang wanita bernama Ida, warga Kelurahan Alang-Alang Lebar, kilometer 12 Palembang. Pacangan dan jualan benderanya menyemarakkan atau mencerminkan pemandangan di bulan Agustus. Berbagai ukuran bendera dan atribut lainnya ditawarkan kepada pembeli yang tidak memiliki bendera atau sudah. Harga jual yang ditawarkan pun sangat bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 sampai harga ratusan ribu. Meski belum banyak pembeli, namun keyakinan mereka tetap ada, karena seperti biasa, dagangan mereka baru sisa banyak terjual saat mendekati hari 17 Agustus nanti. Ada yang harga 80, ada harga 60, ada harga 75, ada yang harga 25, ada yang harga 300. Setiap hari itu pasti laku, tapi tidak banyak. Untuk wilayah Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang telah menetapkan pemasangan bendera merah putih di rumah warga terhitung sejak tanggal 1 Agustus kemarin. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.